Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Khokhiro dari kelas 18A1 NIM 180205022 akan menyampaikan materi tentang malformasi kongenital yang diampu oleh dosen Bu Lisdia Arini, mata kuliah Anatomi Fisiologi semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi. Yang pertama ada anatomi kromosom DNA. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA menyimpan informasi genetik di dalam sel. Kromosom sendiri berasal dari kata kroma artinya warna dan soma yang artinya badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom yang berbentuk bulat. Yang kedua ada lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA yang berjumlah dua buah atau satu pasang. Jumlah kromosom pada manusia adalah khas, yaitu 46 buah atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Maka formula kromosom manusia adalah 1. Untuk laki-laki adalah 46XY atau dapat ditulis juga 44 plus XY. Yang kedua, untuk wanita adalah 46XX atau dapat ditulis juga 44 plus XX. Terdiri dari dua pita yang saling terpilin atau dinamakan double stranded DNA atau disebut dengan double helix. DNA tersusun dari banyak sekali nukleotida. Jika DNA melakukan transkripsi, bentuknya adalah single stranded atau ssDNA. Satu nukleotida terdiri dari satu molekul gula atau dalam hal ini adalah deoksiribosa. Yang kedua ada satu molekul fosfat. Yang ketiga ada satu molekul basa nitrogen atau basa nitrogen terdiri dari dua jenis, yaitu purin adenin guanin dan pirimidin timin sitosin dan urasil. Satu molekul gula dan satu molekul basa disebut dengan nukleosida. Yang materi kedua ada abnormalitas of chromosome structure. Yang pertama ada delesi. Delesi adalah lengan kromosom yang hilang sebagian. Misalnya sindroma Cri-du-Chat atau 46XX atau XY. Yang kedua ada duplikasi, yaitu lengan kromosomnya yang bertambah panjang. Yang ketiga ada translokasi atau sebagian kromosom pindah ke tempat kromosom lainnya, 46XX atau XY. Selanjutnya ada sindrom Klinefelter, merupakan karotip umumnya adalah 47 double XY, kromatin X dan Y positif. Insidennya yaitu 1 dibanding 600 bayi laki-laki lahir hidup di USA. Fenotipnya postur tubuh tinggi kurus lebih dari 170 cm, tungkai kaki yang panjang, ginekomastia atau pertumbuhan payudara yang berlebihan, testis yang kecil dengan biopsi atau pengambilan jaringan tubuh. Pemeriksaan laboratoriumnya yaitu dengan halinisiasi tubulus seminivirus atau adanya tulang rawan, tidak adanya spermatogenesis, azoospermia, sel Leydig yang sedikit, libido atau gairah seks yang menurun, hipogonadisme, steril infertil atau ciri seks sekunder yang tidak berkembang, IQ biasanya rendah atau retardasi mental. Beberapa pasien yang dijumpai dengan gangguan kesulitan belajar. Variannya yaitu 48 triple Y mosaik 46XY atau 47 double XY atau 46 atau 48 triple XY.
Selanjutnya ada sindrom Turner. Karotip umumnya adalah 45XO, kromatip seks X dan Y negatif, insidennya 1/2500 kelompok perempuan, fenotip postur tubuhnya yang pendek, kurang dari 130 cm, wide neck yaitu kulit di leher dan bahunya menyatu seperti selaput. Edema pada kaki cubitus valgus atau meningkatnya sudut lipat pada siku, dada rata atau mamae tidak ada, coarctation aorta atau kondisi bawaan yang ditandai oleh penyempitan pembuluh darah dari aorta. Defek skeletal, genitalia eksternal, infertil, klitoris hipertrofi, rambut aksila atau ketiak pada pubis, kemaluan tidak ada, ovarium dysgenesis, amenorrhea primer, steril, IQ yaitu normal, kurang dari rata-rata normal, varian mosaik 45X atau 46XX, 15%, 45X atau X47, triple X. Selanjutnya ada sindrom Y ganda. Karotip umumnya 47XY, kromatin X negatif dan Y positif. Insidennya yaitu 1/1000 kelompok laki-laki. Fenotipnya yaitu postur tubuh yang tinggi lebih dari 180 cm, raut muka asimetris, telinga cenderung lebih panjang 2-4% dalam mental hospital, tingkah laku eksplosif, hiperaktif, agresif, dan psikopat, perkembangan seks normal, testosteron normal, IQ lebih dari 90, 10-15 kurang dari rata-rata normal. Mosaik 47XYY atau 47XXY atau 47XYY atau 49 triple XY. Selanjutnya ada sindrom ganda, sindrom X ganda. Karotip umumnya 47 triple X, fenotipnya yaitu postur tubuh yang tinggi. Beberapa pasien mengalami kesulitan belajar. Infertil, beberapa psikopat, IQ rendah, kurang dari rata-rata normal, kromatin X positif ganda, kromatin X yang ketiga negatif. Variasi karotip 47XXX atau 48XXXX atau 49XXXXX. Selanjutnya ada sindrom double X atau laki-laki 46XX. Karotip 46XX, insidennya yaitu 1/20.000 bayi laki-laki, 1/25 laki-laki kromatin positif. Fenotipnya yaitu fenotip laki-laki, testis mengalami hyalinisasi, kelainan pada meiosis sehingga terjadi pindah silang atau crossing over atau gen, testis determining factor atau TDF dari kromosom Y ke kromosom X. Kelainan struktur kromosom terjadi karena 1. Translokasi atau pertukaran segmen antara krom non-homolog. Contoh translokasi krom 15 dan 21. Yang kedua ada delesi, yaitu hilangnya segmen dari sebuah kromosom. Contoh delesi pada lengan pendek krom kelima. Pada penyakit leukemia Philadelphia terjadi delesi pada kromosom yang kedua-dua dan translokasi ke krom 9. Selanjutnya adalah congenital abnormalitas atau cacat bawaan. Kelainan bawaan atau congenital abnormalitas adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme tubuh yang sedang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Yang kedua, timbul sejak kehidupan hasil konsepsi telur, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir.
Penyakit sistem malformasi kongenital yang pertama ada sindrom Down, merupakan sekumpulan kelainan yang terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dengan kelebihan kromosom nomor 21 pada sel-selnya. Mereka mengalami keterbelakangan mental dan memiliki wajah dan gambaran fisik lainnya yang khas. Kelainan ini sering ditandai dengan kelainan jantung. Ada phenylketonuria, merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi pengolahan protein oleh tubuh dan bisa menyebabkan keterbelakangan mental. Bayi yang terlahir dengan phenylketonuria tampak normal, tetapi jika tidak diobati, mereka akan mengalami gangguan perkembangan yang baru terlihat ketika ia mencapai usia 1 tahun. Selanjutnya ada sindroma X yang rapuh, ditandai dengan gangguan mental, mulai ketidakmampuan belajar sampai keterbelakangan mental, perilaku autis, dan gangguan pemusatan perhatian, serta hiperaktivitas. Gambaran fisiknya khas, yaitu wajahnya yang panjang, telinganya lebar, kakinya yang datar, dan persendiannya sangat lentur, terutama pada sendi pada jari tangan. Lebih banyak ditemukan pada anak yang laki-laki. Selanjutnya ada distrofi otot, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lebih dari 40 macam penyakit otot yang berlainan yang kesemuanya ditandai dengan kelemahan dan kemunduran progresif dari otot-otot yang mengendalikan gerakan. Selanjutnya ada anemia sel sapit, merupakan suatu kelainan sel darah merah yang memiliki bentuk abnormal seperti bulan sapit, menyebabkan anemia kronis, serangan nyeri, dan gangguan kesehatan yang lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang malformasi kongenital. Apabila ada ucap kata salah dari saya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.